Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisniati dari kelas PGSD 2022C, nomor NPM 11192200102. Nomor satu, pendapat saya tentang konsep dan kenyataan tersebut adalah kenyataannya sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Apalagi di masa global sekarang, pengaruh globalisasi telah membuat mahasiswa kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Contohnya seperti mahasiswa bolos kuliah, tidak mencintai produk dalam negeri, sehingga bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus bangsa yang tidak memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang berlandaskan nilai Pancasila. Jawaban nomor 2, kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman dan pengaruh budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan budayanya sendiri. Arus globalisasi yang sangat pesat juga mempengaruhi dan menyebabkan merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Pancasila sebagai jati diri nasional yang telah mewariskan dari generasi ke generasi mulai terabaikan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran perorangan atau kelompok terhadap pentingnya hidup berpancasila. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki kesadaran bahwa bangsa Indonesia kaya akan budaya dan warisan dunia. Kita dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir cerdas dan selektif dalam menerima budaya Barat. Jawaban nomor 3, sebagai mahasiswa maka sudah seharusnya kita menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyampaikan segala aspirasi masyarakat kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar dapat tercapai keseimbangan yang harmonis, transparan, akuntabilitas, dan selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Ketika terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, namun peraturan tersebut tidak sejalan dengan yang diinginkan masyarakat, namun justru hanya mementingkan dari penguasa dan para elit, maka kita sebagai mahasiswa harus turut andil dan berperan secara aktif dalam meyakinkan pemerintah untuk mengamandemenkan undang-undang tersebut agar tidak dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa, serta agar tidak dapat menjadi celah untuk para elit penguasa agar dapat mengambil keuntungan atas penderitaan rakyat. Sikap secara aktif tersebut seperti melanggar aksi unjuk rasa dan mengajak setiap elemen masyarakat. Jawaban nomor 4, seperti yang sering kita jumpai bahwa banyak anak-anak di jalanan yang terlantar dan belum menyentuh pendidikan sama sekali. Seharusnya anak itu mendapatkan hak mereka, yaitu memperoleh pendidikan, dikarenakan masa kecil mereka yang seharusnya digunakan untuk belajar menjadi sebaliknya. Mereka disuruh bekerja untuk mendapatkan uang daripada belajar. Salah satu contohnya adalah kasus Muhammad Pasha dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpaksa tidak melanjutkan sekolah lagi dikarenakan zonasi PPDB. Sementara untuk menjadi mahasiswa daerah lain tidak mencukupi dan akhirnya memutuskan untuk tidak sekolah.
Jawaban dari pertanyaan nomor 5 yaitu hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk hidup layak. Akan tetapi banyak warga negara yang belum mendapatkan kesejahteraan dan menjalani kehidupannya dengan baik. Semua itu karena pemerintah lebih mendahulukan kewajiban daripada hak. Jika terjadi hal seperti ini, maka tidak keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban kita. Contohnya saja kasus seorang wartawati Nurbaiti Rafiq ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Gaperi, Bogor, Jawa Barat. Pelakunya yaitu Syarifuddin dan 2 orang lainnya. Pelaku telah melanggar hidup seseorang dan pengingkaran kewajiban untuk menghargai hidup seseorang. Atas perbuatannya itu, dia dijerat 20 tahun penjara. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.